Masih dari kawasan wisata Selabi Tanah Wetan kilometer 7 nomor 7 El Mitra 95 FM Radio Orang Sukabumi Raos. Baik rekan Mitra Seandros kami selamat malam untuk semuanya yang Kang Nandes sudah mengekspos ke rekan Mitra Seandros Sukabumi bahwa di hari Jumat di hari yang ke-16 di bulan September 2022 ya. Kita di malam hari ini kita kedatangan salah satu seorang yang sangat luar biasa rekan Mitra ya. Yaitu rekan Mitra kita simak talk show bersama Haji Ayep Zaki yang dikenal dengan A.A. Zaki. Beliau sebagai anggota bidang pertanian, peternakan dan Kementerian Desa DPP Partai Nasdem. Rekan Mitra Seandros Sukabumi dengan tema talk show Sejahterakan Sukabumi, Bangun Ekosistem Pertanian Sukabumi menuju Sukabumi Sejahtera. Rekan Mitra Seandros Sukabumi. Aduh, rekan Mitra udah penasaran nih, pengen ngobrol bareng sama A.A. Zaki. Assalamualaikum. A.A. Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Sangat semangat dan bersukacita. Bersukacita. Oke, A.A. Zaki mungkin sapa dulu dong rekan El Mitra Seandros Sukabumi di malam hari ini yang lagi stay tune di El Mitra 95 FM. Ya, para pemirsa FM El Mitra 95 Sukabumi, saya datang ya untuk membangun Sukabumi menjadi Sukabumi yang maju, ya. Masyarakatnya sejahtera dan makmur. Mari, ya, ikuti terus ya kiprah Ayep Zaki ini. Kiprah Zaki ini sangat luar biasa. Ini salah satu seorang yang mungkin akan mensejahterakan Sukabumi, ya, rekan Mitra Seandros Sukabumi di bidang pertanian, Pak ya. Ya, Zaki ya. Oke, Zaki, kita buat rekan Mitra yang pengen bertanya langsung sama Zaki ya, penasaran, silakan buat rekan Mitra Seandros Sukabumi bisa mempergunakan WhatsApp-nya di 0821 1470 6995 nih. Nah, ini rekan Mitra Seandros Sukabumi, sebelum kita lanjut nih, mungkin kita langsung puterin dulu lagu ya, karena ada sedikit trouble ya, mungkin Zaki ya. siap. Ditunggu dulu ya Pak Zaki ya. Oke, rekan Mitra jangan kemana-mana, stay tune terus di El Mitra 95 FM. Rosmana El Mitra 95 FM, Sami-Sami Radio Orang Sukabumi. Masih bersama Kang Nandre dan juga A.A. Zaki rekan Mitra ya. Beliau adalah seorang anggota bidang pertanian, peternakan dan Kementerian Desa DPP Partai Nasdem rekan Mitra Seandros Sukabumi. Dengan tema talk show di malam hari ini, Sejahterakan Sukabumi, Bangun Ekosistem Pertanian Sukabumi. A. Zaki masih semangat ya? Sangat semangat. Sangat semangat ya. A. Zaki nih, bagaimana sih melihat potensi Sukabumi itu sendiri di sekarang nih? Ya, saya lahir Sukabumi, kecil Sukabumi, sekolah Sukabumi, sekolah di Sukabumi, berusaha pun Sukabumi. Jadi saya pernah jadi pegawai negeri Sukabumi, berbisnis Sukabumi. Tentu saja melihat peluang Sukabumi cukup besar. Yang pertama adalah satu kabupaten yang paling dekat dengan salah satu kabupaten yang dekat dengan ibu kota Jakarta. Betul banget. Dekat juga dengan pelabuhan. Seperti itu. Betul. Itu. Kemudian luas lahan yang cukup luar biasa. Di sini ada 221.000 hektar lahan pertanian yang cukup luar biasa. Ada pantai ya. Perikanan, peternakan, tentu saja juga pertambangan, energi dan lain cukup luar biasa. Sehingga ini potensi yang harus kita gali dan dibuktikan gitu ya, bukan pada retorika. Kebetulan kita Sukabumi udah 152 tahun. 152 tahun yang kemarin bertepatan tanggal 10 September 2022. Ya, betul. Betul banget ya. Nah, ini Pak A. Zaki nih melihat dari potensi Sukabumi itu sendiri kan sangat luar biasa nih. Nah, menurut A. Zaki apa itu ekosistem pertanian nih? Ya. Saya mengambil satu fokus ya untuk meningkatkan ekosistem. Tentu saja ekosistem ini bermacam-macam, banyak ya. Banyak. Apakah itu logam atau juga industri kreatif, perikanan, peternakan. Nah, saya ambil pertanian. Kenapa pertanian? Karena pertanian hajat orang banyak. Di sini ada 221. Paling tidak kalau dikalikan aja per hektarnya, ya
sekitar 1 hektar ini kan di Sukabumi ini paling tidak ada 5 kepala keluarga. Kalau kali 3 15. 15. Nah, 15 kali 200.000 aja udah paling tidak 300.000 ya. 300.000. Lebih lah. Lebih ya, lebih. Hampir ya mayoritas orang Sukabumi lebih pada pertanian. Seperti itu. Jadi itu alasannya sehingga kenapa mengambil sektor pertanian, karena sektor pertanian di Sukabumi hajat yang paling banyak. Seperti itu. Jadi kalau ditingkatkan saja, ya, ditingkatkan per orangnya naiknya, ya 1 juta rupiah aja per tahun. Nah ini bisa dibayangkan di atas lahan 221.000 hektar, di situ ada sekian keluarga, ya kali 1 juta, berapa kenaikannya? Seperti itu, ya. Oke. Iya, dengan pertanian ini, ya di sektor pertanian ini menuju gerbang sejahterakan Sukabumi. Ya, mudah-mudahan Mbak ya. Karena ini judulnya Sukabumi. Betul. Saya sepelaku bisnis, waktu itu saya bergerak di bidang manufaktur. Kalau manufaktur hanya karyawan. Kalau karyawan itu 1.000, hanya 1.000 orang. 1.000 orang. Ya, seperti itu. Jadi dan lingkupnya hanya wilayah sektor situ saja karyawannya. Tapi kalau pertanian ini di 47 kecamatan. Kalau kabupaten. Nah, kalau kota tambah 7. Jadi 54 kabupaten. 54. Semuanya akan punya dampak atau akan terjadi dampak yang sangat baik sekali. Positif banget ya Pak ya? Bukan hanya petaninya langsung, tapi pedagang dari hulu ke hilir dan lain sebagainya, seperti itu. Iya, kena dampak. Sehingga saya sangat optimis kalau ini ditingkatkan. Oke. Apa yang ditingkatkannya? Adalah ditingkatkan kualitas dan tingkatkan produktivitas. Yang sekarang sedang berjalan. Hari ini sedang berjalan petani. Tapi tingkatkan kualitasnya dan tingkatkan produktivitasnya. Dengan target 20% lah, nggak usah ini, 20% aja. 20%. Itu tanah yang sudah ditanami, taikan 20%. Tanah yang belum ditanami, kita tanami. Taikannya 100%. Okay. Kita bisa hitung nanti, hitung ya. Saya hitungnya nggak usah 221.000, 50.000 aja. 50.000 hektar. Nah, seperti itu. Oke, Azaki ya. Nah, ini Azaki. Nih, kapan dimulainya membangun ekosistem tersebut nih? Sudah saya lakukan sejak Januari 2022 dan sekarang sudah menyebar. Sudah menyebar. Kemarin closing tahap pertama di atas 100 hektar, ada 200 hektar, ya, 200 hektar. Nah, untuk musim tanam kedua hari ini di bulan November, Oktober November ini kita insya Allah 100 hektar. 100 hektar. Itu, seperti itu. Oke. Dan nanti di 2023 kita juga akan tingkatkan dengan target sampai Desember 2023 kalau bisa closing di angka 2.000 hektar. 2.000 hektar, sangat luar biasa. Ini adalah miniatur. Ini adalah sampel contoh, ya. Contoh untuk membangun satu ekosistem pertanian di Sukabumi, ya, yang dilakukan oleh swasta murni, belum menggunakan dana pemerintah seperti itu. Ya. Oke. Mudah-mudahan nanti pemerintah bersama-sama seperti itu. Iya, karena harus Pak ya. Harus aja ya bersama-sama dengan pemerintah. Harus, karena kan tugas pemerintah. Tugas untuk mensejahterakan masyarakat dan rakyat ya. Ya. Ini kan kata-kata sejahtera Pak Bro kan kata-kata Pancasila. Betul. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi ini kan implementasi dari butir-butir Pancasila seperti itu. Iya. Pasti di Sukabumi ya Pak Azaki? Membangun ekosistem di sini? Ini adalah untuk pilot project di Sukabumi. Dan ini baru kita mulai dari Januari 2020 selama-lamanya. Cuman nanti di sini apabila saya suatu saat nanti masuk di jajaran eksekutif maupun legislatif, kita akan punya program yang wah untuk Sukabumi. Amin. Mudah-mudahan Azaki ya. Ini sangat luar biasa. Miniaturnya udah ada ya. Apa itu program yang wah? Saya canangkan nanti setelah saya berada di kekuasaan, saya akan program Sukabumi 50.000 hektar budidaya pertanian semua jenis
pertanian. Pertanian. 50.000 hektar. 50.000 hektar. Dengan target produktivitas per tahunnya adalah revenue-nya sekitar 50 juta rupiah. 50 juta rupiah per tahun ya. Per tahun. Jadi 50.000 hektar kali 50 juta sama 2,5 triliun. Per tahun tuh 2,5 triliun. Kang Artinya uang 2,5 triliun ini bukan uang proyek, ya, bukan. Tapi ini adalah bukan APBN, bukan APBD, tapi ini ditata kelola oleh swasta bersama-sama pemerintah. Pemerintah mensupport, regulasi mensupport semua bersama-sama petani. Tingkatkan produktivitas. Bisa dibayangkan tuh, satu titik ya. Belum nanti setelah ini berhasil untuk Sukabumi ada sektor-sektor lainnya. Iya. Tapi saya suka ini dulu, pertanian dulu. Satu sektor dulu Pak ya. Satu pertanian sektor dulu yang harus disukseskan. Harus sukses. Harus sukses. Nah, iya. Saya minta ke Elmitra ini menjadi terdepan. Terdepan. Iya. Harus dong, harus menjadikan erat persaudaraan sebagai media publikasi ya. Iya dong. Kalau tanpa dipublikasikan juga nggak cepat ya. Iya. Tapi insya Allah saya terus berjalan. Iya. Karena saya orang Sukabumi. Asli orang Sukabumi Kang Ujang ya. 50.000 hektar Kang Ujang. Kali 50 juta rupiah. 2,5 triliun. 2,5 triliun. Udah lihat belum uangnya? 2,5 triliun. Belum. Cuma angkanya doang. Nah, sekarang kita laksanakan ratusan hektar dulu. Bisa dicek di tiap kecamatan ada. Begitu. Kalau dari segi pertanian apa aja Pak ya yang ditanam itu? Yang program pertama Pajale, padi jagung kedelai. Pajale. Ya. Dari Pajale ini yang pertama kali adalah jagung. Nah, khusus untuk kedelai kita akan membackup program pemerintah. Sehingga untuk kedelai ditanam di Sukabumi, di mana saja pun nanamnya di Sukabumi, khusus kedelai daripada program pemerintah kita akan menjadi off-taker, pembeli di kebun. Oh langsung ya, langsung di kebun, di TKP belinya. Ya TKP. Itu jadi wisata juga ya? Di TKP belinya Pak? Iya, langsung kita beli ya. Jadi kita menjadi off-taker kedelai. Ya. Berapapun produksi kedelai Kabupaten Sukabumi kita akan beli. Nah, termasuk jagung. Kalau Kang Andre, sekarang kan Andre juga lagi buka lahan tuh mau nanam kedelai. Karena sama Azaki, ntar kontak Azaki. Oke, rekan Almitra Seantero Sukabumi dimanapun rekan Almitra berada nih. Azaki, ini siapa aja yang terlibat pada pembangunan ekosistem ini nih? Tentu saja yang pertama kelompok tani. Gabungan kelompok tani petani. Di situ dia punya lahan. Lahannya apakah lahan garapan, lahan hak milik, lahan alih fungsi lahan untuk dari perkebunan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua regulasi pemerintah, ini yang diharapkan. Ini regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah, perbankan, kemudian juga pemerintah sendiri, dinas pertanian yang terkait, termasuk juga Kementerian Pertanian seperti itu. Semuanya terlibat bersama-sama, karena saya tidak mungkin berhasil dan tidak mungkin ada itu program ekosistem kalau tidak bersama-sama pemerintah dan masyarakat yang terkait seperti itu. Oke. Saya hanya mampu apabila sendiri ini pada tingkat sampel aja. Kemungkinan ya maksimal paling juga 1.000-2.000 hektar di Sukabumi. Kalau 2.000 hektar saya siap. Siap. Oke. Nah, terus mengapa nih harus membangun ekosistem pertanian? Nah, ini pertanyaan sangat baik dan terima kasih buat Elmitra pertanyaan. Kenapa pertanian? Karena statistik ya sosial piramid artinya basis yang paling bawah ya atau ranking ketujuhnya dari atas itu yang paling banyak adalah pertanian. Manusia hidup yang paling banyak pertanian. Artinya tingkat kemiskinan yang paling banyak di sektor itu. Betul. Sektor itu buruh tani ya, buruh tani, bayangkan buruh tani di situ. Ini tingkatkan. Kalau BLT umumnya dapat 600.000, kita tingkatkan. Bayangkan ya, kalau 126 juta ya penduduk Indonesia yang paling bawah nih ditingkatkan 1 juta. 1 juta. Bisa dibayangkan berapa? 120 triliun ya. 120 triliun. Kira-kira seperti itu. Nah, kita uji coba nih. Dengan 50.000 hektar, berapa petani? Kalau misalnya petani di situ 5 petani, 5 kakak petani
kali 50. Nah, berarti kan 250 50.000 kali 5 ya. Kali 5, 250 ya. Iya, 250 ya. 250.000 ya. Bentar. Iya, benar. Coba. Iya kan? 250.000 kan? Seperti itu. 250.000. Nah, bisa dibayangkan kan? 5 petani itu. 5 petani. 250.000. Nah, sehingga 250.000 ini mendapatkan nilai 1 juta ke atas. Kenaikannya umpamanya. Ini salah satu contoh ya. Produktivitasnya kita targetkan 50 juta. Produktivitas. 50 Bedakan kan produktivitas dalam 1 hektar dengan penghasilan para buruh tani, ya kan di situ ada buruh tani, naikin buruh taninya naikin, ada per tahun naik aja 1 juta udah luar biasa, per tahun loh. Per tahun, sangat luar biasa. Ini kalau dengan berjalan dengan sukses ini, tidak ada yang masyarakat Sukabumi tidak ada yang miskin, Pak. Pasti tidak ada yang miskin. Iya. Ya. Sejahtera. Sejahtera. Iya. Ya. Karena si petani yang asalnya pendapatan rata-rata per tahunnya umpama, mohon maaf ya, pendapatannya kali ya taruhlah kali 2 juta, berarti 24 juta kan? 24 juta per tahun. Per tahun ya. Tapi agak susah juga tuh ya. Tapi mudah-mudahan sih ada ya seperti itu, 24 juta naikkan ya. pendapatannya. Nah, kelebihannya inilah dia punya kemampuan untuk membeli ke pasar Pelita, membeli ke kaki lima, membeli, semua akan bergerak seperti itu. Iya, betul banget. Ya, ini perbincangan di malam hari ini walaupun cuaca sangat dingin karena di kawasan Selat Bintana ya, tapi ini seru banget dan sudah anget ke bahasa Kang Nandre ya, kayak bajigur anget Pak ya. Iya. Di Sukabumi sangat. Bajigur. Oke, Ajaki ya ditahan dulu. Rekan Beras Antara Sukabumi dan rekan Beras pengen bertanya langsung sama Ajaki ya. Silakan bisa dipergunakan, bisa mengirimkan SMS ataupun WhatsApp-nya di 0821 14706995. Karena Kang Nandre sama Ajaki, ada Kang Nandre sama Ajaki ya. Akan kembali lagi, mau ngopi dulu. Raos Mau mana El Mitra Bas 95 FM Samir Radio Orang Sukabumi. Masih bersama Kang Nandre di kesempatan malam hari ini rekan Mitra, dan juga ada Ajaki ya, yang nama bekennya kalau kata Kang Nandre ya, nama hitsnya Ajaki. Tapi beliau nama lengkap itu Haji Ayep Zaki SMM. Beliau sebagai anggota bidang pertanian, peternakan dan kemandirian desa dari DPP Partai Nasdem rekan Mitra. Ya mungkin di kesempatan malam hari ini nih membahas tentang sejahterakan Sukabumi dengan membangun ekosistem pertanian Sukabumi menuju gerbang Sukabumi sejahtera sama AA Zaki. Zaki ya, kita lanjut lagi ya. Kita undang dulu buat rekan Mitra yang pengen gabung, yang pengen bertanya langsung bersama Zaki ya tentang pertanian. Mungkin Pak bisa aja Zaki ya. Kang Nandre saya punya lahan garapan tapi nggak ada modal katanya gitu. Ada juga punya kelompok taninya tapi lahannya nggak ada gitu kan, dengan ada kesemangatan dari masyarakat Sukabumi. Tapi sebelum ke situ mungkin rekan Nandre pengen bertanya, silakan dipergunakan di 0821 14706995. Ini Zaki. Ya, baik Kang Nandre. Kang Nandre ya. Ini mengapa nih sektor pertanian penting ya bagi pembangunan ekonomi kita khususnya di Sukabumi? Jadi gini, seluruh makhluk hidup, termasuk pertanian itu juga makhluk hidup. Makhluk hidup, betul banget. Seluruhnya perlu makan. Nah ya, jadi ingat seluruh makhluk hidup apapun yang ada di dunia ini dia perlu makan. Pasti kan? Pasti. Setuju kan? Setuju banget. Manusia, hewan atau ternak, ikan, ya. Dan termasuk tanaman itu sendiri perlu makanan. Perlu. Maka ini adalah yang sangat fundamental dalam hidup, perlunya makanan. Maka saya fokus di situ, bukan karena adanya Rusia dan Ukraina perang, bukan karena analisa Bank Dunia ada krisis pangan dan lain sebagainya. Saya menggunakan pangan ini sejak
2018 yang terus menerus. Malah saya bilang Indonesia berdaulat dengan pangan. Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Kita awali dari Sukabumi. Kebetulan sekali saya suka bumi, di mana tanaman akan tumbuh di bumi, bukan di bulan. Bukan. Jadi Kak Nandre, ini sangat pas ya. Kita nanam tanaman di muka bumi. Sukabumi. Apabila ini berhasil, maka di Indonesia sudah bisa dipastikan berhasil. Ya, seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi Sukabumi, bukan di bulan ya kalau pertani ya, tapi di bumi, di Sukabumi. Karena rekan 16 Anosomi, Zaki ini asli orang Sukabumi. Luar biasa, terima kasih banyak nih Zaki ya, karena beliau sudah sukses tapi selalu ingat sama tanah kelahiran Zaki ya. Jadi ingat sama saya talkshow sama artis nih, ini juga artis nih. artis pertanian. Artis pertanian untuk menuju gerbang Sukabumi sejahtera. Oke. Nanti gini Kak Nandre, kejar saya. Ya, tapi jangan lari Pak kalau dikejar. Enggak, saya kejar. Artinya buktikan mana pembuktian. Apa yang diucapkan di El Mitra buktikan. Ya. Kita akan membuktikan ini. Luar biasa. Inilah Zaki, seorang figur Zaki. Kalau orang dikejar pasti lari. Tapi kalau Zaki dia langsung menghadapi. Harus sukses. Harus dikejar. Dan saya sangat suka apabila ada teman-teman di Sukabumi mengejar ini. Betul, Bang. Ya, saya punya kawan bermain untuk memajukan Sukabumi. Daripada diam terus ya. Diam terus, apalagi Sukabumi kan dingin, enaknya diem ya. Tapi jangan diam ya, tapi diam-diam jadinya. Oke, Zaki ya. Nih, bagaimana nih perkembangan sektor pertanian khususnya di Sukabumi? Nah, inilah perkembangan pertanian saat ini di Sukabumi. Memang secara statistik saya tidak langsung ya, tapi produktivitas dari tanaman padi, produktivitas dari jagung, produktivitas tanaman yang lainnya, ini potensi untuk dinaikkan sangat besar. Dan saya punya ilmu pengetahuan atau kompetensi di bidang itu. Kompetensi ini langsung saya terap. Saya implementasikan di beberapa kecamatan sekarang. Dan tahap pertama kita sudah panen. Alhamdulillah panennya hampir rata-rata ada satu kenaikan sekitar 20%. Alhamdulillah. Itu di kecamatan mana tuh? Ada Cidolog, kemudian Purabaya, Nyalindung, kemudian Surade juga ada. Kecamatan Cibadak juga ada, seperti itu. Dan nantinya semua kecamatan akan ada. Merata semua ya? Ya, sampel ya. Dulu. Oke. Nah, Zaki nih, bisa nggak dijelaskan 3 hal yang menjadi permasalahan utama bagi sektor pertanian? Yang pertama, permasalahan pupuk. Pupuk itu. Nah, pupuk ini petani sudah terbiasa dengan pupuk subsidi. Betul. Disparitas subsidi ini cukup tinggi sekali. Ya, kalau pupuk subsidi sekarang harganya 2.500 atau 2.000 sampai 2.500, harga pupuk non subsidi kan sekitar 12.000 sampai 13.000. Ada disparitas 10.000. Ini saya kira sangat memberatkan buat pemerintah ya. Seperti itu. Benar. Itu yang pertama, masalah pupuk, konsistensinya. Nah, sampai kapankah pemerintah mampu mensubsidi pupuk ini yang disparitasnya cukup lebar sekali. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah masalah bibit. Nah, bibit ini masih bibit yang berkualitas. Siapa yang bikin hari ini? Ya. Hari ini diserahkan kepada korporasi. Ya, bibit-bibit berkualitas ini adalah pengendalinya adalah korporasi. Kita nggak tahu harga HPP bibit ini per kilonya berapa sih. Tapi petani hari ini membeli 100.000 per kilo. Ya, 95.000. Kalaupun diskon paling 90.000. Bibit salah satu contoh bibit jagung hibrida seperti itu. Nah, berapa HPP-nya? Nah, sehingga di sini bibit menjadi harga yang sangat tinggi. Dan kita kualitas bibit pun juga yang pengendalinya adalah korporasi, ya seperti itu ya. Saya tidak akan ini, tapi itu yang ketiga
harga jual Harga atau jual. pembeli. Pembeli ini sangat dikendali, tidak ada kalau lagi banjir, lagi panennya banyak, harga murah. Panennya tidak ada, harganya mahal. Sehingga tidak ada standarisasi harga. Itu 3 poin itu, satu pupuk, bibit dan harga. Sehingga solusinya bagaimana? Ini solusi selesaikan masalah pupuk. Pupuk ya. Yang kedua selesaikan masalah bibit. Ya. Mau nggak mau, suka nggak mau, kita harus kerja di situ. Iya. Selesaikan masalah off-taker. Berikan standar. Jagung HPP-nya berapa sih? Nah, HPP-nya umpamanya 3.000. Harus jual paling tidak 4.000, seperti itu. Betul. Kita main di nanti HPP di situ. Ya. Kita mainkan di situ. Nah, inilah yang saya akan edukasi kepada semua para petani, kelompok tani, bagaimana suplai pupuk ini terus terjamin tanpa harus ketergantungan dengan subsidi. Bagaimana nih? Harganya murah tapi tidak subsidi. Ya. Bibit juga harganya terjangkau, juga berkualitas. Berkualitas bibit. Yang ketiga adalah ada Harga jaminan jual. pasar. Seperti itu. Betul. Maka siapapun ya pemirsa ya, Kak Andre, siapapun yang mau bersama-sama, mau posisi mana menempatkannya. Ini sesuatu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Ini sesuatu yang memang permasalahan yang terus-menerus ya di dunia pertanian. Tapi saya berikrar bersama AF Jaki terpecahkan. Nah, kan gitu. Ya. Kenapa? Saya sudah keliling Indonesia 17 tahun lamanya. Saya sudah berkiprah lama sekali di pertanian. Hari ini juga saya ada di setiap hari nanam, setiap hari panen, ya di berbagai wilayah. Dan saya juga bikin sentra pertanian di Papua, ya, di NTT, ya pastilah di Sukabumi saya kerjakan gitu ya, seperti itu. Tinggal sekarang gimana nih sinkronisasinya? Sebab kalau di Papua kan saya dengan Pemdanya bareng, ya kan, dengan perbankannya bareng, ya, kelompok taninya bareng, dengan legislatifnya anggota dewan juga bareng. Sukabumi juga harapannya kita seperti itu. Pemerintah, anggota dewan juga turun, semua turun bersama-sama membangun ekosistem. Ekosistem pertanian luar biasa ya. Tadi permasalahan pupuk ya, pupuk, bibit dan juga harga jual. Solusinya, insya Allah AF Jaki. Atau AF Jaki. Sukabumi kan ya? Sukabumi. Ciaul. Oke. Ciaul Babakan Mageng. Kecil di situ. Jang ya, kita harus bertani ya. Oke, rekan Lampitas Anda Sukabumi. Nah, ini Azaki nih. Ya. Tadi 3 hal yang menjadi permasalahan yang tadi sudah disebut oleh Azaki. Bagaimana nih langkah dan strategi kebijakan dari pemerintah dalam penyalahgunaan sumber daya lahan pertanian ataupun peternakan nih? Nah, itu mungkin saya agak susah menjawabnya. Iya. Karena memang itu berbicara kebijakan. Betul. Kebijakan pemerintah, mudah-mudahan nanti yang membidangi itu bisa segera menyelesaikan itu. Tapi kalau saya tidak lagi status lahan, saya tidak mempermasalahkan status lahan. Yang penting di atas lahan itu ada petani. Apakah itu dia tanah garapan, atau tanah sewa, atau tanah perkebunan yang terlantar. Yang penting ada kelompok tani. Dan ditanamnya pun juga tanam musim yang sangat pendek, 100 hari. 100 hari. Jadi kalaupun ada apa-apa ya tunggu dong sampai 100 hari panen. Ya, betul. Artinya bagi pemilik lahan pun juga biasanya dia juga akan senang kalau tanahnya digarap dan diproduktivitaskan, dimanfaatkan oleh masyarakat. Hampir tidak ada komplain di masyarakat tentang masalah tanah-tanah petani yang kita garap. Seperti itu. Malah banyak tawaran, pakai dong yang ini ya. Iya, banyak tawaran. Tapi biayanya mahal. Mendunia ya, kayak menjual ini ya, ombak ya. Baik lagi. Ya, ombak kan tarik Pak buat ombak, tapi balik lagi Pak. Balik lagi. Iya. Nah, nih Pak. Azaki menyikapi tadi naiknya harga pupuk dan juga obat pertanian di Sukabumi karena naiknya harga BBM Pak. Ya. Harga BBM
apa saja nih solusi, bukan solusi ya, solusi di warung ya. Ini solusinya Pak dari AA Jaki supaya harga pupuk dan obat pertanian bisa dibeli petani dengan harga terjangkau. AA Jaki nih yang diperkirakan permasalahan, biasanya kan BBM naik tuh. Ya. Jadi naik kita semua. yang tidak mungkin kita menurunkan harga. Karena kita pasti dimarahin. Iya pasti. Kalau harga diturunkan dan kita nggak mungkin. Iya betul Ya. betul. Tapi bagaimana produktivitasnya naik? Itu. Ya. Produktivitas naik, kualitasnya naik. Seperti itu. Kemudian penjualannya pun juga karena kualitas naik kita jual kepada tingkat menengah ke atas. Ya, paham ya? Iya, paham. Sehingga nanti karena kualitasnya baik, standar, umpamanya free pestisida atau orang disebut organik yang biasanya harga hanya 10.000 karena organik bisa 17.000 seperti itu ya. Iya. Ini yang kita akan dongkrak di situ, bukan menurunkan harga karena itu wilayah Kementerian Perdagangan. Iya. Ya, bagaimana dia menstabilkan harga. Kalau saya nggak bisa di situ. Tapi bagaimana dengan harga? Walaupun bibitnya mahal, pupuknya mahal, tapi petani tetap untung. Itu yang kita tetap untung. Iya. Ya. Dan tidak boleh petani rugi. Nggak boleh. Apalagi putus asa. Harus optimis. Harus optimis. Itu ditingkatkan dengan produktivitas. Karena Anda percaya nggak? Datang ke lahan deket kok di situ di Tenjoja. Di Tenjojaya. Cilandak. Dekat kok dari sini 1 jam. Siap aja Ki. Ntar Kang Nandri kesana mampir sambil silaturahim dan menjadikan studi banding ataupun studi lah belajar. Nanti aku kirim ke sini hasilnya. Asik. Lumayan. Asik raos sih. Atunun Azaki ya. Oke Azaki. Siap. Semakin hangat atau semakin panas nih perbincangan kita di malam hari ini ya. Rekalamitas Antara Sukabumi, kita mungkin ada season pertanyaan buat Rekalamitas Antara Sukabumi ya. Sebelum kita buka pertanyaan buat Rekalamitra, karena kita harus rehat dulu kan. Baik, ya. baik. Azaki suka ngopi? Suka pasti setiap hari. Oh ya setiap hari. Ngopinya beda ini mah ya. Oke, karena ini mau ngopi dulu deh. Iya. Ya. Terima kasih. Saya juga ikut ngopi nih. Iya. Jadi Almita Nyasar di 95 FM, rekan Almita Santos Sukabumi masih bersama Kang Nandre dan juga ada Haji Ayep Jaki SEMM. Beliau sebagai anggota bidang pertanian, peternakan dan kemandirian desa DPP Partai Nasdem, rekan Almita Santos Sukabumi yang mungkin akrab disapa akrab yaitu dengan AA Zaki, rekan Almita Santos Sukabumi. Dengan permasalahan-permasalahan tentang pertanian, sektor pertanian, insya Allah AA Zaki akan dikupas solusinya dengan pintu gerbang sejahterakan Sukabumi. Yeah. Oke, rekan Almita Sukabumi, buat rekan Almita yang pengen gabung di kesempatan malam hari ini bisa dipergunakan di 0821 14706 995. Ajaki masih ini ya. Semangat ya. Semangat. Oh, udah ngopi, udah minum. Oke, Ajaki nih, dengan kondisi saat ini nih, bagaimana nih cara supaya lahan pertanian di Sukabumi bisa meningkat lahannya? Karena zaman sekarang kan lahan tersebut tergerus dengan banyaknya pembangunan perumahan. Ya, memang ini mutlak harus dikeluarkan perda ataupun nanti undang-undang atau perpres tentang lahan pertanian yang harus diselamatkan dan tidak boleh lahan pertanian jadi perumahan. Perumahan saya di Nangleng kan itu sawah semuanya. Iya. Ya. Baik Nangleng yang tahap 1, 2 itu sawah dulu ya. Dipakai perumahan, sekarang jadi perumahan. Jadi perumahan. Nah, tidak boleh lagi terjadi seperti itu. Lahan sawah jadi perumahan ataupun pabrik dan lain sebagainya. Jadi tetap itu harus komitmen. Semakin lama penduduk kita semakin banyak seperti itu. Ya. Kemudian kita juga tidak bisa produktivitas juga ada batasnya. Tidak terus menerus seperti itu. Ya. Maka sektor pertanian ini harus benar-benar diperhatikan. Ya. Tadi terlibat dengan kebijakan pemerintah. Ya. Kalau buka lahan baru itu jauh lebih baik. Seperti itu. Oke. Nah ini Ajaki, ini cara efektif untuk meningkatkan ekspor di bidang pertanian. Ya. Khususnya di Sukabumi di masa pandemi ini COVID yang belum selesai ini. Bagaimana? Ya. Saya adalah salah satu eksportir di sektor pangan. Ya. Ya, eksportir sektor pangan, buyer saya adalah Jepang dan Korea.
Dia sudah hari ini dia sudah banyak permintaan untuk komoditi yang bisa kita kerjakan, seperti cabai, misalkan paprika, ya, kemudian kimchi untuk ke Korea dan sayuran-sayuran lainnya itu sudah diminta, termasuk pete, ya, pete juga. Itu benar itu. Nah, ini sudah diminta, cuman kita sampai hari ini belum bisa mengemas bagaimana ini supaya ini, dan saya sudah tidak punya keberanian hari ini. Kenapa? Karena ini harus ada satu divisi khusus yang untuk penanganannya. Sementara saya belum bisa masuk ke sektor itu, saya pada sektor budidaya dulu seperti itu. Iya, betul. Karena kan seperti sayuran ini kan ada jangka waktunya kalau tidak diproses. Makanya sayuran frozen. Sayuran frozen teknologinya ada khusus. Nggak bisa sembarangan aja kayak ikan di freezer, ya. Nah begitu. Tapi bagaimana? Nah ini teknologi ini yang masih ada waktu. Kalau pasar sudah menunggu. Pasar sudah menunggu, saya kira, ya. Saya menunggu, ya. Tapi standar kualitas itu berdasarkan keinginan buyer, seperti itu. Iya. Standar kualitas bukan saja produk, standar kualitas tanah, standar kualitas air, standar kualitas udaranya, ya, seperti itu, termasuk mataharinya, standar kualitas produknya, itu pestisidanya berapa persen, terkendali atau tidak, seperti itu. Hal-hal yang lain, nah ini perlu satu tahapan-tahapan, dan saya AFJAKI komitmen di situ. Tapi itu nomor 2, nomor 1 adalah meningkatkan produktivitas, dan menaikkan kualitas. Seperti itu. Oke nih, Zaki, solusi untuk para petani di Sukabumi untuk bisa bertahan di zaman milenial ini, menurut Zaki, zaman milenial sekarang orang-orang lebih memilih bekerja di pabrik atau usaha lain? Fakta hari ini ke belakang itu lebih baik kerja di pabrik, walaupun gajinya sama dengan pertanian. Betul. Ya, apalagi kerja di kantoran, walaupun tetap gajinya sama umpamanya, karena agak keren dikit seperti itu kan. Betul. Nah, mudah-mudahan saya bisa merubah ini. Amin. Karena memang ini nggak mudah. Saya di lapangan hari ini tenaga kerja rata-rata di atas 50. Hampir rata-rata di atas 50. Yang usia 30-an hampir nggak ada. Ya, paling 40 masih ada lah. Tapi yang paling banyak di atas 50 petani ini. Ya, tenaganya udah sedikit agak berkurang dan lain sebagainya. Sehingga ini regenerasi tenaga-tenaga milenial yang masuk. Tentu saja ini bisa diselesaikan dengan cara meningkatnya produktivitas, kualitas. Kita bisa jual hasil produk ini untuk makan dunia, ya, bukan untuk dijual di pasar Pelita. Kalau jual pasar Pelita, pasar Gudang, gesekan dengan para tengkulak. Itu salah satu juga ya. Supaya nggak gesekan dengan tengkulak, kita jual lah ke Eropa, kita jual lah ke Timur Tengah. Bagaimana caranya? Ikuti terus AFJAKI, itu akan selesai. Betul, ya. Ikutilah terus Haji AFJAKI. Ya. Tapi AFJAKI kalau tidak berkuasa, tidak ada di kekuasaan, tidak mungkin bisa menyelesaikan ini. Karena ini bicara kebijakan. Saya harap saya bisa masuk di kekuasaan untuk menyelesaikan ini. Seperti itu. Oke. Nah ini yang terakhir Zaki ya. Baik. Nih semisal kalau para petani berkeluh kesah soal naiknya harga pupuk dan obat pertanian, harus kepada siapa? Ini agak susah. Tapi solusi dengan saya. Insya Allah, ya, mahal kita bikin murah. Yang penting kan HPP. Ingat, bukan masalah harga pupuk, tapi HPP, harga pokok. Produksi padi ini berapa per kilogram gabah. Kalau harga pokoknya umpamanya Rp3.000, ya selesai sudah. Kita punya profit 2.000. Seperti itu. Jagung HPP-nya berapa? 2.500, ya selesai sudah. Kita punya profit 1.500. Seperti itu. Jadi kacang kedelai HPP-nya berapa? 4.000. Udah kita punya profit di situ 5.000. Jadi bukan harga pupuk. Tingkatkan
Itu sehingga HPP-nya menjadi rendah. Itulah solusi bersama AF Jaki. AF Jaki. Kapanpun kita sudah punya tim khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Keren nggak? Keren banget Azaki. Karena ini untuk Sukabumi, ya harus keren dong. Harus keren dan paling utama. Siap. Iya. Oke, rekan Almitra Sukabumi, Azaki mungkin ada statement terakhir buat rekan Almitra Antara Sukabumi di kesempatan malam hari ini, karena mungkin rekan Almitra ya pengen ketemu lagi sama Azaki ataupun pengen ngobrol sama Azaki, ntar ada kesempatan lain waktu Azaki bisa on air lagi di Radio Almitra. Mungkin ada yang disampaikan terakhir, statement closing Azaki. Ya, tetap kita hadapi hidup ini secara semangat, fokus dan riang gembira ya. Masalah pasti ada, kita cari solusi. Untuk Sukabumi sektor pertanian sudah ada solusinya bersama AF Jaki dan tim. Ya. Kemudian mari mulai kita bekerja hari ini terus menerus, karena sektor pangan adalah hajat kita selama-lamanya. Oke, terima kasih Azaki ya. Sama-sama Kak Andre. Dan mudah-mudahan cita-cita terus juga cita-cita masyarakat Sukabumi bersama AF Jaki menjadi Sukabumi sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Oke, rekan Almitra Sukabumi, tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini berbincang-bincang bersama Haji AF Jaki SMM ya, ataupun yang dikenal dengan Azaki. Beliau sebagai anggota bidang pertanian, peternakan dan kementerian desa dari Partai Nasdem, rekan Almitra Sukabumi, dengan tema di malam hari ini yaitu sejahterakan Sukabumi, bangun ekosistem pertanian Sukabumi, rekan Almitra. Saatnya Kang Nabil pamit, jangan kemana-mana, stay tune terus di Almitra 95 FM. Raus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok itu kan Hari Perhubungan Nasional. Perhubungan kan berarti identik dengan transportasi. Pertanian akan lebih produktif dan akan lebih